وقال
innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa qala aidan undur ma qala wa la tandur man qala. Wa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, untuk mengawali mimbar hadir pada pagi hari ini, izinkan kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga berwasiat kepada hadirin wal hadirat untuk bersama-sama berjuang dan berikhtiar meningkatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa di dalam masjid, beriman dan bertakwa di luar masjid, beriman dan bertakwa di mimbar taklim, beriman dan bertakwa di luar mimbar taklim, beriman dan bertakwa di dalam musala, beriman dan bertakwa dimanapun kita berada. Sejalan dengan perintah Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara sekalian, bukan baju yang kita kenakan, bukan merek BHS yang kita kenakan, bukan merek ternama kerudung yang kita kenakan, adalah semata-mata yang mulia di hadapan Allah, adalah makhluk yang takwa. Apa sebab Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah berjanji kepada Allah, selain manusia, selain jin, tidak punya perjanjian ini kepada Allah. Apa itu? Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah ditakdir bahwa kita sanggup, tujuan hidup kita adalah tidak ada lain kecuali adalah untuk mengabdi dan menyembah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini sampai kapanpun tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ajaran secara terang-benderang kepada kita semua dari ajaran kegelapan menuju jalan mengenal siratal mustaqim, menuju jalan bahwa kita yakin surga itu ada, menuju jalan bahwa kematian sudah mati itu adalah kehidupan yang namanya ahli kubur, yang namanya makhluk neraka, yang namanya makhluk surga itu pasti ada. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak keturunan Rasul, tetapi alhamdulillah dalam mimbar yang terhormat ini, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat yang terbesar adalah nikmat dikaruniakan kepada kita adalah al-Islam wal Muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa melaksanakan hari Idul Fitri. Setelah 1 bulan yang lalu kita telah digembleng melalui madrasah ibtidaiyah yang kita sebut dengan madrasah Ramadan. Betapa kita bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada garansi bagi kita semua bahwa Ramadan akan datang, kita akan habis, kita masih ada, bahwa Ramadan akan datang kita dan setelah kita masih berada. Sungguh ironi dan menyedihkan barangkali di hadapan kita baru kemarin bersama kita orang yang telah kita cintai, tetapi hari ini sudah tiada. Baru kemarin Ramadan dan Idul Fitri yang tahun lalu masih bersama kita orang-orang yang kita sayangi, tetapi Ramadan hari ini telah meninggalkan kita bersama. Meskipun Bapak Ibu saudara sekalian,
di antara kita masing-masing tentu hatinya tidak sama. Ada yang Ramadan ini menahbiskan dirinya bahagia karena keluarganya jabat, karena seluruh keluarganya bersama berkumpul bersama-sama dalam satu rumah menuju masjid untuk melaksanakan Idul Fitri dan telah melaksanakan puasa Ramadan bersama-sama. Tetapi jauh di sana ada keluarga kita, ada saudara kita yang mohon maaf ada pilihan hari ini tidak bisa berRamadan, hari ini tidak bisa beridul fitri karena masih mohon maaf kehimpitan ekonomi, tidak bisa mudik karena mohon maaf dan lain sebagainya karena masih sakit di rumah sakit dan sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi tidak ada kalimat syukur kecuali harus kita panjatkan dimanapun berada bahwa kita di tahun ini masih bisa berkumpul dalam Ramadan dan Idul Fitri pada tahun ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbicara Idul Fitri tentu tidak terlepas dari sebuah ayat, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, hendaknya kau menyempurnakan puasamu. Jika kau yakin hari ini kau sudah beridul fitri, maka silahkan. Jika ada kelompok yang yakin masih hari Jumat beridul fitri, silahkan. Kalau ada pun yang yakin lusa atau kemarin sudah beridul fitri, silahkan. Tetapi kita orang awam sebaiknya mengimami apa yang telah diputuskan oleh pemerintah sebagai bagian yang harus kita tulis sebagai warga yang baik. Maka pada hari ini telah kita laksanakan Idul Fitri secara bersama-sama dan insya Allah penduduk Islam dunia, penduduk Islam di Indonesia melakukan takbir pada malam tadi malam, melakukan takbir setelah maghrib, tentu adalah sebagai sifat kemajemukan bahwa kita telah melaksanakan puasa bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, walitukmilul iddata, sempurnakan. Kita yang mayoritas meyakini bahwa hari ini kita adalah Idul Fitri. Tetapi kalau barang mayoritas bukan mesti betul, mayoritas bukan mesti pemenang. Tetapi kalau ada kelompok yang mohon maaf beridul fitri 1 minggu yang akan datang, beridul fitri 2-3 hari yang lalu, jangan kita hujat atau kita bully. Bahkan itu adalah ajaran yang sesat. Kurang lebihnya dalam pemahaman kami sehari-hari, selama umat Islam adalah salat subuh 2 rakaat, selama umat Islam salat maghrib 3 rakaat, berhaji di tanah suci, melakukan wudu sebelum salat, itu adalah saudara kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah meyakini bahwa kita hari ini beridul fitri, walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu takbirlah, agungkan nama Tuhan, tunjukkan bahwa yang besar hanya Allah. Kita semua kecil, bahwa tunjukkan yang berkuasa hanya Allah. Kita tidak pernah punya kuasa. Tunjukkan bahwa kemampuan kita melaksanakan puasa 1 bulan adalah karena kehendak Allah. Bahwa masalah malam kita adalah kehendak Allah. Jangan kau pamerkan bahwa kita telah berhaji. Jangan pamerkan batu kita telah celur, batu kita telah hitam sebagai bagian dari nilai sujud kita yang rutin, yang istiqomah. Itu semata-mata adalah kekuasaan takbir bahwa tidak ada kekuatan selain Allah. Untuk itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Untuk apa kita harus bertakbir juga? Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ala ma hadakum, atas apa yang diberikan hidayah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin saudara kita berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita terlahir bukan siapa-siapa. Kita orang lahir Allah tidak mengenal siapa-siapa. Lalu disuntikkan roh, begitu
hidayah tidak diberikan sampai ajal menyebut nyawa Abu Thalib, juga Abu Thalib tidak masuk Islam. Abu Lahab juga demikian. Tapi di balik itu bagaimana Sayyidina Umar yang gagah perkasa, siapapun di padang pasir, pada waktu itu tidak akan ada orang yang berani pada Sayyidina Umar karena mendengar tengah malam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Islam umat masuk Islam bersahadat umat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, bukan kemenangan saya tetapi wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu komitmen umat. Begitu juga yang namanya hidayah, Bapak Ibu saudara hadirin, tidak datang ujug-ujug. Bagaimana Nabi Nuh yang memerintah selama 900 tahun tidak mampu meyakinkan umatnya, bahkan Kan'an yang kita sebut anak kandungnya sendiri tidak beriman. Tidak ada lain Bapak Saudara sekalian. Kita harus bersyukur atas hidayah yang diberikan kepada kita bahwa kita masuk Islam. Sebagaimana sejarah dengan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, nikmatku kepadamu, dan aku rela berito bahwa Islam itu adalah agama. Hadirin berhadirat yang saya hormati, tentu di balik peristiwa ini semua, ini momentum Idul Fitri. Apa yang akan kita capai setelah kita digembleng dalam puasa bulan Ramadan? 1 bulan kita tidak makan, 1 bulan kita tidak minum, meskipun kita punya kemampuan untuk beli makan, meskipun kita punya kemampuan untuk melanggar dari peraturan pemerintah puasa untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Goal yang akan dicapai adalah kita digembleng 1 bulan agar manusia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang takwa. Tentu orientasi utama agama adalah kita beribadah. Tentu prioritas utama agama adalah kita mengingat dan menyembah Allah. Namun apa yang terjadi Bapak Saudara sekalian, perjalanan dewasa ini panjang, kita mendidik anak kita di luar kompleks. Kita merasa malu kalau anak kita titipkan di pondok pesantren, seolah-olah pondok pesantren adalah penjara bagi kita. Kita akan merasa terhormat kalau anak kita ada di perguruan tinggi ternama. Apa yang harus kita bisa lakukan? Kita tidak pernah bertanya, maka butuh apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal? Kita tidak pernah bertanya seperti itu. Yang kita bertanya kepada anak-anak kita, keturunan kita, maka apa yang kamu makan setelah aku mati? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi pengingat bagi kita bahwa agama harus menjadi nomor 1. Kalau anak kita titipi agama, bila kita menjadi Muslim yang kaya raya, insya Allah tetap beriman. Umpama terjebak dalam kepancal-pancal mencari dunia, kemelaratan menghimpit anak itu, insya Allah menjadi anak yang tetap beriman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau agama sudah menjadi fondasi bagi kita, tidak punya rasa sifat egois. Kalau agama menjadi satu-satunya, kita pantang untuk menyalahkan orang lain. Tetapi kalau dunia yang kita orientasikan pertama, kalau ada orang tetangga punya mobil baru, rumah baru, kita langsung membeli Bapak Ibu kredit. Kalau tetangga punya mobil mewah dan sebagainya, paling itu oleh utang, tidak pernah merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain, bahkan tangan kalau ada tetangga yang mohon maaf agak miris kehidupan. Tetapi kalau agama menjadi nomor 1 dalam rangka kita membina rumah tangga dan mendidik anak-anak kita, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Momentum Idul Fitri ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Fitri adalah
mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ukhuwah Islamiyah secara baik, dan kita akan siapkan selama 11 bulan yang akan datang. Fitri berarti kita rela bersatu untuk tidak melakukan sombong, karena sombong adalah sifat Allah, karena sombong hanya untuk diri Allah, yang lain selain Allah hanya insya Allah. Allah lah yang menyatakan harus pasti. Kita menahan hawa nafsu, kita tidak boleh diri dengki selama 1 bulan, kita tidak boleh menggunjing, dan kita tidak boleh memukul hawa nafsu. Kita praktekkan. Maka untuk itu Bapak Saudara sekalian, sejalan dengan Allah, wala tusabbir qadaka linnas, wala tamshil ardi marha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan keadaan roka dan sombong. Yang punya kesombongan hanyalah Allah. Apa yang mau kita banggakan, kekuasaan apa yang kita banggakan? Tapi kalau kita takbir, selain Allah tidak ada yang berkuasa. Tapi kalau kita takbir, kita agungkan nama Allah, kita yang ada di dunia ini adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala والمؤمنين